Tahap keempat isim, jumlah isim secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi azmain. Ahlan wa sahlan fikum jami'an ayuhal musyahirun fi barnabis ta'alum alugati al-arabiyah. Insyaallah di haja al-mubarakah kita akan meneruskan tentang pengajian kita, tahapan demi tahapan, dan sekarang insya Allah kita akan memasuki tahap yang keempat, isim. Jadi setelah kita mempelajari tentang tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sekarang jika kita mempunyai murid atau kita mempunyai anak, nah kita sekarang akan mempelajari atau mengetahui tentang tahap yang keempat. Jadi untuk sekarang kita akan ketahui tentang buku yang ini atau tahap yang keempat, isim. Di dalam buku ini kita akan mengetahui tentang jumlah kalimat isim secara keseluruhan. Jadi pada saat ini atau untuk sekarang anak kita atau murid kita akan bawa untuk mengetahui kalimat isim secara keseluruhan. Nah, pada tahap sebelumnya telah kita pelajari tentang tahap pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahap pertama telah kita ketahui tentang masalah huruf, kalimah, dan kalam. Apa itu huruf, apa itu kalimah, dan apa itu kalam telah kita pelajari. Lalu tahap kedua telah kita pelajari tentang pembagian daripada kalimah terbagi menjadi 3. Kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Isim itu nama, fi'il itu kata kerja, dan huruf itu kata penghubung. Lalu telah kita pelajari pula di tahap yang ketiga bagaimana cara mengetahui kalimat isim. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, ketahui artinya. Yang kedua, ketahui tandanya. Ketahui artinya jika nama benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat. Jadi jika di dalam Al-Quran atau kitab kuning menunjukkan nama benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat, maka itu dinamakan kalimat isim. Jika anak kita atau murid kita belum tahu tentang arti daripada bahasa Arab tersebut, maka kita akan menuju cara yang kedua, ketahui tandanya, yaitu ada JR, tanwin, terdapat alif lam, terdapat huruf jer, dan terdapat huruf ma, mi, dan mu. Nah, ini telah kita pelajari di tahap yang ketiga. Nah, pada tahap keempat ini akan kita ketahui tentang masalah kalimat isim secara keseluruhan. Nah, di sini ada saling berkaitan, yaitu tentang tahapan demi tahapan. Jadi setelah anak kita atau murid kita mengetahui tentang masalah kalimat isim, fi'il, huruf, lalu cara mengetahui isim, artinya, dan tanda-tandanya, di sini kita akan mengetahui kalimat isim secara keseluruhan. Nah, jika nama benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat ini merupakan kalimat isim, maka dari benda tersebut, binatang tersebut, tempat tersebut, sifat tersebut, ada yang bisa kita lihat secara langsung, ada yang bisa kita lihat secara langsung, ada bendanya yang disimpan di suatu tempat, dan ada bendanya yang samar. Nah, maka dari pernyataan tersebut, bahwa kalimat isim secara keseluruhan hanya terbagi menjadi 3. Pertama, ada isim zohir. Jadi, yang pertama ada isim zohir. Apa itu isim zohir? Isim zohir yaitu suatu perkara yang jelas dan terlihat oleh kita. Ketika kita melihat benda jelas terlihat oleh kita, atau manusia, tempat, atau binatang, maka itu dinamakan isim zohir. Jadi kesimpulannya isim zohir itu adalah jelas. Isim zohir adalah jelas. Nah, yang kedua ada isim domir. Ada isim domir. Yang kedua ada isim domir. Jika isim zohir adalah jelas, ketika benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat bisa kita lihat secara langsung dan jelas, maka itu disebut isim zohir. Nah, jika benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat disimpan di suatu tempat, tidak ada di hadapan kita. Kita mempunyai benda, tidak ada di hadapan kita, namun disimpan di suatu tempat. Nah, maka itu dinamakan isim domir. Jadi domir ini adalah tersimpan. Nah, untuk isim domir yang tersimpan atau artinya tersimpan, ini jika isim domir tersebut sedang menunjukkan kata benda.
Jadi jika kita mempunyai benda dan bendanya tersebut tersimpan di suatu tempat, kita mempunyai HP, misalnya HP tersebut tidak dibawa, disimpan di suatu tempat, maka itu dinamakan isim domir. Jika isim domirnya sedang menunjukkan atau merujuk pada manusia, maka isim domir tersebut dinamakan atau diartikan sebagai kata ganti. Maksudnya bagaimana kata ganti? Nah, di sini akan kita contohkan di suatu pondok pesantren Darul Ibtida. Di pondok pesantren Darul Ibtida ada yang bernama Jaed, Umar, Bakar, dan Khalid. Nah, jadi untuk di tahap ini usahakan ini supaya kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan kepada anak kita atau murid kita mengenai isim domir ketika menempel atau merujuk pada manusia yang dinamakan kata ganti. Jadi contoh di Darul Ibtida, di pondok pesantren Darul Ibtida terdapat Jaed, Umar, Bakar, dan Khalid. Nah, Jaed, Umar, Bakar ini sedang melakukan kerja bakti membuat kandang ayam. Kandang ayam. Jadi Jaed, Umar, Bakar sedang membuat kandang ayam. Nah, pada saat membuat kandang ayam ternyata pakunya habis. Pakunya habis dan Jaed pun menyuruh Umar untuk membeli paku. Menyuruh Umar untuk membeli paku. Setelah Umar datang, pergi membeli paku, lalu datang membeli paku, dan datang paku tersebut diberikan kepada Jaed. Maka Umar pun pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Setelah Umar mengambil air minum, ternyata datanglah Khalid. Khalid baru sampai. Langsung Khalid yaitu ke Jaed. Langsung Khalid datang ke Jaed. Dan Khalid menyatakan, "Jaed, pegang apa di plastik itu?" Kata Jaed, "Ini adalah paku." Kata Khalid, "Coba aku lihat. Wah, ini pakunya bagus sekali. Siapa yang beli?" Kata Jaed, "Tuh si dia." Dengan menunjuk ke dapur. Dengan maksud tuh si dia itu adalah Umar yang membeli paku. Khalid berkata, "Siapa yang membeli paku ini?" Jaed menjawab, "Tuh si dia." Tuh si dia. Dengan menunjuk ke dapur. Nah, tuh si dia. Kata-kata dia itu merupakan kata ganti untuk Umar. Jadi kata ganti untuk Umar adalah dia yang disampaikan oleh Jaed kepada Khalid bahwa yang membeli paku itu adalah Umar. Nah, kata dia tersebut inilah yang dinamakan kata ganti. Nah, untuk di dalam bahasa Indonesia kata ganti itu seperti aku, dia, kamu, kalian, itu semuanya dinamakan kata ganti. Untuk dalam bahasa Arab seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu adalah kata ganti. Nah, untuk isim domir ini insya Allah akan kita pelajari lebih mendalam di tahapan yang selanjutnya. Jadi usahakan anak kita atau murid kita jangan terlalu kita bawa puyeng terlebih dahulu. Kita usahakan seperti ini dulu. Yang selanjutnya ada isim mubham. Nah, ada isim mubham. Apa itu isim mubham? Nah, ketika benda, manusia, tempat, binatang, dan sifat ada banyak, tidak bisa kita tentukan satu persatunya, maka itu dinamakan isim mubham. Jadi mubham itu adalah misteri atau samar. Jadi ketika bendanya atau manusianya atau tempat atau binatang atau sifat tidak bisa kita tentukan satu persatu, dikarenakan benda tersebut banyak, seperti rumah-rumah atau manusia seperti laki-laki, para perempuan, tidak bisa ditentukan satu persatu, maka itu dinamakan isim mubham. Jadi kesimpulannya di tahap keempat ini, anak kita atau murid kita ajarkan seperti ini, bahwa kalimah isim secara keseluruhan hanya terbagi menjadi 3. 1 ada isim zohir yang artinya jelas. 2 ada isim domir yang artinya tersimpan jika nisbat dari benda.
Jika nisbat dari manusia dinamakan kata ganti. Lalu yang ketiga ada isim mubham, yaitu misteri atau samar. Nah, demikian inilah pembahasan tahapan yang keempat kita. Semoga di dalam pembahasan ini kita diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga diberikan kemudahan dalam mempelajari tahap yang keempat ini. Akhir kalam dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita tidak tertinggal tahap yang berikutnya, karena di dalam tahap demi tahap ada saling berkaitan, yaitu antara tahap-tahap yang sekarang dan tahap yang akan mendatang. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.